Dari mana Bapak kok bisa mengkaitkan ayat ini dengan posisi seks 69 itu dari mana, Pak? Ya sesuai dengan yang dikatakan itu ya kan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki. Karena dia belum beranak atau belum menikah. Boleh saling memuaskan lelaki dan wanita itu. Ya kan, dengan posisi 69 terus terutama yang ditulis di sini, atau dengan kata lain yang penting bisa memuaskan tetapi jangan berbuat yang mengakibatkan punya itu tidak boleh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ini. Bapak belajar gini tuh gurunya siapa sih, Pak? Saya mau tahu yang ngajari Bapak kayak gini tuh gurunya siapa, Pak? Ya Al-Quran sendiri yang berkata seperti itu. Enggak, Bapak kok bisa menafsirkan ini sendiri-sendiri? Tidak menafsirkan. Saya bukan orang tasawuf, tetapi saya orang muhkamatun, kalimat muhkamat, yang mengalami finish, selesai sehingga bisa menjelaskan. Oke, aku tanya sama Bapak, Adam itu orang mana dalam Quran, Pak? Adam itu kan putih dan sari, ya belum ada manusia, hewan pun Adam sudah ada. Adam itu manusia bukan? Kalau disebut kalau manusia ada Adamnya. Adam itu kan alam kelamin laki-laki dan wanita, alam itu kalau di dalam tumbuhan juga ada disebut putih benang sari. Bukan, Pak. Bapak percaya di dalam Islam itu ada 25 nabi? Ini lama-lama saya bicara gila ini sama Bapak. Betul. Bapak pernah dirawat ya, Pak ya? Yang benar aja, Pak. Bapak percaya nggak ada 25 nabi di dalam Islam itu? Betul. Nabi yang pertama siapa? Adam bukan? Ada. Itu manusia bukan? Manusia bukan manusia tapi alat kelamin merupakan alat untuk perkembangbiakan. Adam di dalam Quran Bapak itu bukan manusia, Pak, tapi alat kelamin. Iya, alat kelamin laki-laki. Bapak ini kok dari tadi kok seputar alat kelamin, Islam artinya memang itu yang kita tanyakan siapa? Ya coba kita cerita tentang Amerika coba seperti apa. Ayo. Berarti seluruh isi Quran, sebentar, Bapak kalau membaca seluruh isi Quran itu berarti seluruh isi Quran itu ayat-ayat tentang hubungan seksual, begitu, Pak? Kalau untuk seksual itu kalau sudah menikah ya. Bukan, ayat Quran ini loh, Bapak kok tadi bisa mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 40 itu artinya posisi 69. Ya itu intinya di situ. Islam artinya weak. Islam artinya weak, teman-teman. Oleh karena itu ya kan di awal nama Ismail artinya alat kelamin. Itu kan dari situ semua. Gimana Pak? Kok semua yang Ismail terus apa? Ismail kan terus terus Ismail kan terus Islam juga terus hubungannya apa, Pak? Ya itu namanya kita semua tercipta dari hubungan seorang wanita laki yang sah lahir itu nyambung, teman-teman, sakit kepala. Pak, apa hubungannya Islam dengan Ismail, Ishak dan Israil? Hubungannya apa, Pak? Kalau Isdaliyah, kalau dengan Iis Dahlia sama-sama Isnya ada nggak hubungannya sama Islam? Kalau ada di kitab bisa saya jelaskan. Tetapi kalau mengenai tentang Israel itu artinya menandakan bahwa Ismail diciptakan dari perbuatan Nabi Ibrahim dengan istrinya sehingga diikatkan di situ kalimat begitu juga Ishak. Sebentar. Jadi maksudnya Ismail dan Ishak ini hasil perwikwikan menurut Bapak? Ismail dan Ishak itu hasil perwikwikan dari Nabi Ibrahim dengan istrinya. Lahirlah Ishak
dengan Ismail. Nah itu kan udah jelas toh Pak. Ya ini itu saya jelaskan lagi supaya Pak. Ada satu is lagi namanya Isa di dalam Quranmu. Kenapa Isa itu terpikirkan? Bukan, kalau Isa itu kan beda kalau Isa. Tuh, kan tadi Bapak bilang Islam itu artinya ikhwik. Islam artinya ikhwik. Iya. Itu ada hubungannya sama Ismail, Ishak sama Israel. Ya. Lah kalau Isa nggak hasil pendidikan juga. Iya, kalau Isa itu diwik-wik, bukan terwikan. Hah? Isa di Quran Bapak itu diwik-wik. Iya. Sama siapa? Bukan diwik-wik, bukan diwik-wik. Ya. Bukan. Katut dengan kalimat wik-wik tadi. Gagal. Kalau Isa dalam Quran Bapak itu kenapa bukan hasil hubungan suami istri? Tidak, karena Isa itu kan zakarnya seorang wanita. Isa zakarnya seorang wanita. Betul ya, betul. Sejak kapan Pak wanita itu punya zakar? Mungkin nggak pernah diperiksa yang di atas itu loh. Pak, wanita yang punya zakar itu cuma satu, namanya Lucinta Luna. Gimana? Wanita yang punya zakar itu namanya Lucinta Luna, Pak. Kalau di Masa dalam Isa Islam yang disunat itu, yang disunat itu Nabi Isa. Wah, Bapak ngaco nih kayaknya nih. Itu namanya zakar, zakarnya seorang wanita. Isa itu artinya zakarnya seorang wanita menurut Bapak? Betul. Bapak kira-kira udah minum obat belum sih Pak hari ini, Pak? Ya oleh karena itu disebutkan di surat Ali Imran ya kan. Apa kata kalimat kata surat Ali Imran apa memang? Ya, saya buka. Berarti seluruh Sesungguhnya Isa. Ikan dong, Pak. Ya karena gini loh. Di dalam surat Ali Imran, sesungguhnya Isa, penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Artinya Adam dengan Nabi Isa. Maksudnya gini, alat kelamin laki-laki dengan zakarnya wanita itu sama, bentuknya sama, sama-sama punya sifat rasa. Bentar. Wanita mana yang punya zakar itu, Pak? Kutanya. Semua wanita tanpa terkecuali punya zakar. Hah? Kok kagak punya zakar, Pak? Punya, pasti punya, nggak mungkin. Kalau domba nggak punya, kalau hewan nggak punya memang. Kalau manusia punya. Loh, zakar itu artinya alat kelamin laki-laki. Mana mungkin Bukan. perempuan? Kalau alat kelamin itu zakar. Kalau alat kelamin laki-laki pakai Z. Lah, ini Zakar. apa? Tapi kalau wanita, iya kalau wanita zakar pakai Z. Kalau wanita zakar. Ya. Kalau laki-laki zakar, kalau wanita zakar. Ya, betul. Oleh karena itu disebut di surat apa ya? Makin gila ini aku belajar. Di surat Ali Imran ya. Oh, Anisa. Ya. Itu ada gantinya 124. nih. Ayo muslim sampai naik. Nanti saya ada pertanyaannya, satu pertanyaan aja. Nah, Pak ini bener-bener kok bisa belajar kok bahasa Bapak menafsirkan Quran seperti itu tuh dari gurunya siapa lagi nih Bapak ini? Ya, saya sebut di surat Anisa ya, 124 ya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kalimat ini tertuju kepada zakarin. Zakarin itu sunatnya laki dan sunatnya wanita. Ini milah Ibrahim dijelaskan di surat 125.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Oke, sekarang aku tanya, berarti seluruh Quran Bapak itu isinya tentang posisi seks, perwik-wikan, zakar, alat kelamin laki-laki dan perempuan, betul? Iya. Menurut Pak Kiamat loh ini ya, bukan menurut saya. Seluruh isi Quran itu isinya tentang perwik-wikan, alat kelamin laki-laki, zakar, zakar, posisi seks, betul? Betul. Nah, posisi seks itu cuma 69 dong di dalam Quran. Ada lagi nggak yang lain? Gak ada, itu aja posisinya. Cuma satu saja. Ya, ada juga di surat Al-Fatun. Apa itu? Ya, Al-Ikhlas. Apa di sana? Apa disebutkan di situ? Wallahu ahadun. Artinya? Ya, artinya pola laki dan wanita melakukan alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas ayat berapa, Pak? Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Betul. Qul huwallahu ahad itu artinya apa? Wanita dengan laki-laki yang melakukan tampilan itu tahap awal yang akan disempurnakan. Qul huwallahu ahad artinya laki-laki dan perempuan melakukan wik. Betul, Pak? Tidak wik tidak boleh di situ. Oleh karena itu tidak bisa disebut atau tidak disebut apa ya di surat itu. Oh, qul huwallahu ahad itu artinya laki-laki dan perempuan melakukan posisi 69. Ya, betul. Oh my goodness. Makin berlubang gigi aku ini, teman-teman. Ini kok bisa begitu, Pak? Ya. Ayatnya. Bener-bener selama 7 tahun baru sekali aku ketemu tipe yang kayak begini nih, teman-teman. Agak lain Bapak ini. Ini tipe-tipenya si Aldo. Kalau di Kristen ini Aldo, terus si siapa? Luga Tabunan. Ini kayak begini, teman-teman. Agak lain rupanya dia, teman-teman. Bapak dulu nyantri gak sih, Pak? Masuk ke pesantren gak sih, Pak? Ya, kalau ngaji-ngaji sih sering, tapi tidak menemukan jawaban yang ada pada akal pikiran Nah, Bapak saya. bacanya tadi cuma Dun, Muhammadun, Ahadun, Dun. Lalu Bapak siap Dun, 9. Gimana sih Bapak ini? Ya memang itu kode. Hah? Ya memang itu artinya 69. Coba aku tanya dulu nih sama yang muslim beneran nih. Sebenarnya saya jelaskan di surat Al-Ikhlas ya. Allah tidak ada Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya apa? Itu posisi seks juga itu. Ini mengaruh kedua ini kepada roh yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan mengarah kepada lelaki dan wanita itu yang belum beranak dan belum diperanakan, karena dia masih melakukan pacaran awal. Oh, jadi surat Al-Ikhlas itu dia tidak beranak dan tidak diperanakan karena memang baru melakukan posisi 69, belum berwik. Iya betul. Nggak boleh gitu, nggak ada. Ntar aku garuk-garuk kepala dulu nih, teman-teman. Tuh, Bapak dapat itu dari mana sih, Pak? Ya kalimatnya berkata seperti itu. Terus sekarang Kalimatnya memang begitu. Kalau apa namanya? Gue sampai lupa nih gue mau nanya apa ya. Saya tanya sama Bapak, Allah Bapak itu nyata apa enggak Allahmu itu? Kalau Allah kan asma.
Asma itu masuk ke 99 nama yang baik-baik. 99 nama. Iya, Asma. Kirain 69 Asmaul Husna. Itu Asmaul ya. Asmaul Husna, nama yang baik-baik. Ya. Jadi itu hanya salah satu namanya aja. Iya, salah satu namanya ya awal. Oh, jadi itu cuma nama. Kemudian, Apa namanya? Iya. Sosoknya ada enggak Allah Bu ini? kalau sosoknya yang ikut kepada manusia yang diberikan sifat rahman rahim, itu satu contoh. Saling menyayangi, saling mengasihi. Oke, saya tanya. Apakah Bapak setuju dengan pergi berhaji ke Baitullah di Mekah? Enggak setuju saya. Ada perintah dari Allah. Jadi Bapak nggak setuju kalau ada orang Islam naik haji ke Mekah. Kenapa Pak? Kenapa? Enggak setuju. Ya karena di Al-Quran nggak ada. Terus siapa? Udah apa? Dari orang-orang yang haji ke Mekah. Ya dari orang-orang yang makwil Al-Quran yang disebut tasawuf itu yang nggak jelas. Jadi Bapak aliran Muhammadun. Ya, Muhammadun saya. Muhammadun artinya apa Pak? Muhammadun itu yaitu suami istri boleh melakukan tamsilan, boleh melakukan mempertemukan alat kelamin, lain-lain. Itu aja selesai. Semuanya. Tapi harus catat. Rupanya Bapak ini suka sekali 69 ya. Iya, Kok bisa begitu Pak? nikmat sebetulnya nikmat. Kalau melihat orang yang finish itu luar biasa. Bapak itu sudah menikah belum sih Pak? Sudah saya. Berapa istri Bapak itu? Satu. Jadi Bapak dan istri Bapak itu selalu 69 aja itu? Iya, Oh, dan pernah melakukan hubungan Pak? ya hubungan kalau hubungan nggak punya anak. Heran, saya tambah heran. Jadi Bapak itu tidak setuju naik haji ke Mekah itu menurut Bapak itu tidak Islam Ya, karena ada perintah di Al-Quran. Nggak ada. Oke, sekarang saya tanya, setuju nggak Bapak bahwa ritual-ritual Islam itu meneruskan ritual agama pagan Quraisy Arab? Ya itu terserah urusan mereka. Saya nggak bisa menjawab itu. Yang jelas di Al-Quran nggak ada yang selesai menampakkan mereka itu ya orang-orang yang nggak mengerti Al-Quran. Oh, jadi Bapak nggak setuju ya ritual muter-muter terus keliling-keliling cium batu Hajar Aswad itu nggak setuju ya? Nggak setuju. Oke, menurut Bapak ritual mencium batu Hajar Aswad dan percaya bahwa batu Hajar Aswad itu menghapus dosa, itu menurut Bapak itu pagan? Kalau menghapus dosa sepenuhnya bukan, nggak bisa. Ya, terus Bapak percaya bahwa ada batu itu bisa menghapus dosa? Nggak percaya juga. Ya, agak lain Bapak ini rupanya. Jadi Bapak sholat cuma sehari sekali aja? Iya, kalau malam aja sama istri sholatnya. Sholatnya diranjang pula Pak, 69? Ya kedua ya baca Al-Quran, ya diajak. Karena dari Al-Quran kitabnya. Tapi Bapak baca Quran kok penafsiran Bapak aneh? Ya karena ada saya posisi saya ada di muhkamatun yang tidak mentafsir Al-Quran. Itu kalimat Al-Quran yang berbicara begitu. Al-Quran bicara begitu? Iya. Terus kalau di dalam surat 100 itu dikatakan demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya, itu artinya apa itu Pak? Surat berapa ya? Surat Al-Adiyat. Surat apa? Surat 100 Al-Adiyat. Surat 100.
Ih, nggak garuk-garuk kepala ini istrinya. Bapak kerja, Pak? Ya dulu saya kerja, cuman kerjaan sudah sepi gitu ya, sudah beberapa bulan ini nggak kerja. Kalau dulu saya full kerja. Lah mungkin itu yang menyebabkan Bapak mentalnya agak terganggu ini kayaknya. Nggak ada hubungannya di situ. Coba apa itu Pak? Ini Pak, apa namanya? Surat adil itu artinya apa coba menurut Bapak? Surat 100 itu coba. Ini muslim aku tanya nggak ada yang tahu. Bapak. Jangan pula artinya 9 lagi nih. Gue jadi penasaran, gue mau searching. Ya, sekitar itu. Ya, ada surat Zariyat ya. Iya, iya. Surat 100. Ya. Apa Pak katanya gitu? Ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah. Dan kuda yang menjejaskan api dengan pukulan, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rohnya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada Allah. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ya, sudah gitu aja. Nah, artinya apa Pak? Apa hubungannya demi kuda berlari terengah-engah sama itu tadi juga? Ya tadi kalau dihubungkan dengan kalimat akhir ya kan, kuda yang terengah itu sama halnya orang yang jauh dengan Robnya atau tuanya begitu. Karena memang sudah jelas-jelas di surat ayat 10 ini ya kan. 9, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Itu menceritakan tentang orang-orang kaya yang lupa dengan Tuhannya, sudah punya harta, melimpah, tapi lupa. Bapak kayaknya ngarang deh. Ya itu memang ayatnya berkata seperti itu. So, aku tanya sekarang sama Bapak, kenapa manusia itu harus mati Pak menurut Bapak? Yang mati itu kan jasadnya. Pertanyaan saya, kenapa manusia harus mati? Apakah menurut Bapak manusia diciptakan untuk mati? Kalau jasad ya, karena kan tidak mungkin namanya jasad kan namanya tua itu rapuh. Gak mungkin ini bisa hidup selamanya. Tetapi kalau sudah bersama roh, di sini akan kekal hidup selamanya. Begitu. Bahkan roh kita ada di dalam diri kita. Iya betul, orang ini yang jadi saksi nanti kan roh kita yang di alam kubur yang tetap hidup. Mengetahui Enggak, maksudnya kalau nggak mengetahui ya. Menurut Bapak, jadi Allah itu menciptakan manusia memang untuk mati? Iya, memang kan untuk mati sih. Cuman kan diciptakan jasad ini yang punya akal untuk bisa terus berpikir begitu. Jadi ayat saya menurut Bapak, kenapa manusia harus mati? Ya karena kita sebagai tubuh ya kan sebagai daging lama-lama kan rusak juga. Sebelum kerusakan itu terjadi maka nyawa dipisahkan dengan tubuh. Tapi roh tidak, tetap menyatu di dalam tubuh. Jadi nggak ada alasan ya Pak, pokoknya natural aja, pokoknya tua ya udah mati gitu. Iya. Pantas Bapak masih Islam sampai sekarang. Udah lah Pak, aku pusing lah Pak. Bapak pemahaman agak lain emang. Semoga bisa dijawab ya. Ya pasti bisa lah kalau Alkitab. Oke, Alkitab apa yang tidak bisa dijawab? Ya.
Yesus itu berpusar atau tidak? Apa? Yesus itu punya pusar, punya udel atau tidak? Oh ya jelas punya dong, kan dilahirkan oleh Maria. Berarti sama dengan kita ya? Oh jelas, ya. Loh, berarti Yesus dicatat dari perbuatan ayah dan ibu. Oh bukan Pak, Yesus itu lahir bukan, makanya tadi saya tanya, Yesus itu satu-satunya di mana kemanusiaannya bukanlah hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, tidak berasal dari Tapi kau punya pusar. jelas karena Maria. Padahal pusar itu adanya pusar itu pertemuan serba lelaki dengan serba perempuan. Maka terciptalah pusar untuk menyempurnakan sosok yang di dalam kandungan yang disebut dengan Maria. Isa Al-Masih punya pusar nggak? Loh, Zakar. Ya saya tanya, punya pusar apa tidak Isa Al-Masih dalam? Ya pusar, wanita kan punya pusar. Saya tidak tanya itu. Nabi Isa Al-Masih itu laki-laki apa perempuan? Ada pada wanita, ada pada perempuan. Kau punya satu nabi namanya Nabi Isa Al-Masih, betul? Betul. Itu laki-laki apa perempuan tuh Isa Al-Masih? Perempuan. Pak, saya tanya sekali lagi. Ya. Dari 25 nabi itu ada satu nabimu namanya Isa Al-Masih. Yang jadi sengketa sampai sekarang kan? Isa Al-Masih itu laki-laki apa perempuan jenis kelamin? Wanita. Karena hanya wanita yang punya zakar. Kalau laki-laki zakar beda. Di mana dikatakan Isa Al-Masih itu punya alat kelamin wanita dalam Qurannya? Bukan ya wanita yang punya alat kelamin, bukan Isa punya alat kelamin beda. Loh, Isa itu laki-laki apa perempuan, Pak? Perempuan yang punya. Jadi Isa Al-Masih itu perempuan, Pak? Betul, perempuan. Angel. Jadi dia punya pusar nggak itu? Ya wanita kan semua punya pusar. Loh, kalau dia tidak hasil Isa Al-Masih dalam berpusar. Isa Al-Masih dalam Quranmu tuh bukanlah hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, betul? Iya, kalau wujudnya seorang wanita, iya tetap hasil persetubuhan dari Isa Al-Masih bisa ada di dalam rahimnya Siti Maryam dalam Quranmu itu hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, bukan? Betul. Siapa suaminya Maryam? Yang menghamili Maryam? Nabi Muhammad punya Maryam. Kalau di dalam Al-Quran, Maryam di dalam Quranmu ibunya Isa Al-Masih itu dihamili sama Muhammad. Iya betul, kan punya laki-laki atau wanita kan begitu. Pak, yang benar Pak. Iya, Maryam itu istrinya Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammad. 40 tadi itu Maryam, sehingga Nabi Muhammad bisa menjadi Rasul. Di surat Al-Fatihah 29 tadi itu penyatuan Muhammad dengan Maryam. Jadi si Maryam ini sama Nabi Muhammad, Maryam tuh hidupnya abad keberapa, Pak? Loh, kita tidak menyebut tahun abad karena Quran itu kan berjalan terus sampai hari kiamat terus berlaku. Berarti Nabi Isa Al-Masih itu adalah anaknya Nabi Muhammad dalam Quranmu? Bukan. Isa itu tetap pada Maryam. Bukan. Tetap pada Isa Al-Masih itu tadi kamu mengatakan hasil persetubuhan antara Muhammad dengan Siti Maryam. Iya. Muhammad Nabi Muhammadmu, bukan? Iya. Berarti Nabi Muhammadmu sama Siti Maryam bertemu lalu wik-wik. Iya. Hasilnya adalah Isa Al-Masih seorang perempuan. Iya. Wanita. Ya tetap Isa ada di situ. Nabi Isa Al-Masihmu itu di dalam Quran adalah anaknya Nabi Muhammad. Iya, dan Maryam. Wes aku tidak bisa melanjutkan lagi Pak percakapan kita. Percakapan kita ini selama beberapa jam ini benar-benar percakapan antara dua orang gila ini Pak namanya. Jadi gimana itu? Isa Al-Masih itu anaknya Nabi Muhammad Pak. Iya, betul. Dengan Maryam. Isa Al-Masih
begitu terus siapa? Ya kan. Wis Pak, wis tak panggil ke ambulan wis sampean turun ae Pak. Wis gantian Pak, turun Pak. Loh, tadi nggak bisa menjawab ya. Lu kok nggak bisa menjawab? Saya sudah jawab kok. Gimana cara nuruninnya teman-teman, kok nggak bisa nurunin ya? Jangan, tadi kan sudah disebut jawab. Kalau anak Yesus itu kan dari pertemuan. Ya, Pak, anak yang lelaki namanya dengan user, wanita. Bapak tahu nggak? User itu tadinya adalah menghubungkan plasenta, betul? Iya, Plasenta itu mengalirkan Oke, Bapak tahu nggak fungsi plasenta, Pak? Fungsi plasenta adalah mengalirkan makanan dari ibu kepada bayi. Sampai sekarang Gak ada hubungannya ibu dan bayi, gak ada. Karena mempunyai tanya sama tempat Bapak. sendiri. Di dalam rahim ibu apa fungsi plasenta? Ini nggak bisa turun. Plasenta itu apa? Saya nggak pernah sekolah, nggak tahu. Apa itu plasenta? Oh, jadi Bapak nggak tahu plasenta? Apa itu plasenta? Pakai bahasa Plasenta Indonesia. itu tempat yang menghubung organ yang menghubungkan suatu jaringan antara ibu dengan bayinya untuk mengalirkan makanan nutrisi ke bayi. Jadi Dari mana? makanan dari ibu makan makanan nih. Ya. Alirkan nutrisinya melalui plasenta itu ke dalam bayi supaya bayinya itu makan dari plasenta itu. Berarti ada janin itu terhubung ya dengan ibu ya, ada urat yang terhubung langsung gitu lah. Nah, plasenta Iya. pusat. Aduh. Maksud saya, Cara pusar itu terhubung nggak langsung dengan tubuhnya ibu, saya tanya. Ini aneh loh, biasanya Mungkin yang pernah melahirkan tahu. turunin. Terhubung langsung nggak? Barangkali ada Pak, gantian surat Bapak turun deh. yang terhubung langsung dengan ibu. Kan nggak ada di situ. Ya, udah Punyanya udah tersendiri, keluar juga keluar semua, besar-besarnya. Iya. Udah Ya, deh kan? kali ya, Pak. Aduh. Lama-lama aku bisa jadi gila ini. Ya, maaf atas kelelahan kami ya, pasien kami tadi lepas. Terima kasih. Kemudian. Loh, kok malah lari dia? Ada aja ini. Ini live pertama saya setelah beberapa minggu nggak live. Kok kemasukan nih kayak begini? Azab namanya teman-teman ya, azab. Aduh, mimpi apa aku semalam ini? Isa al-Masih adalah hasil hubungan antara Nabi Muhammad dengan Siti Maryam. Dan Isa al-Masih itu adalah seorang perempuan. Wes, janjan. Abot. Dah, yang lain lagi teman-teman. Dah ya Pak, saya pusing ini ngomong sama Pak Muhammad ini. Yang lain coba Pak ya, muslim lainnya deh yang kita mau naikkan teman-teman. Aduh, semua pokoknya kata dun di dalam Quran itu diartikan sebagai 69 teman-teman. Ayo naik muslim satu-satu. Kalau nggak ada yang naik, gue paksa naik nih. Siapa yang muslim ketik. Saya muslim naik, langsung request ya teman-teman ya, langsung minta untuk naik ke Komal ya supaya kita diskusi. Sekarang temanya nih ya, kisah contekan di dalam Quran ya. Coba kita lihat. Ayo teman-teman, naik silakan Anda naik. Yang muslim ya. Ini aku pusing juga ini apa Pak Muhammad ini. Kok bisa Isa al-Masih itu hasil persetubuhan antara Nabi Muhammad dengan Siti Maryam itu loh. Aduh, berat. Ini kalau Indonesia 10% aja kayak begini teman-teman. Ya, repot. Ayo muslim, naik ayo. Saya udah kasih kesempatan nih di Komal saya untuk Anda bisa menjawab. Coba kita tengok ya, ini muslim apa tidak. Bisa ketularan gila lama-lama saya ya. Pak Fran, silakan open cam Pak. Salam. Bapak muslim Kristen? Maaf, saya Kristen. Ya Saya silakan. mau bertanya. Iya, sebenarnya kita menunggu Pak.
Bapak mau tanya apa? Open cam dulu, Pak. Betul, udah saya kasih, saya ini apa namanya? Saya send ini apa namanya permintaan. Coba Pak open cam dulu Pak, Frans. Ya, ya. Ya, shalom Pak. Shalom. Selamat sore. Ya, sore-sore. Saya dari Manado. Oke. Saya mau tanya, di dalam taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap dan diadili, saya mau tanya tentang natur ilahi dan natur manusia. Tolong dijelaskan. Itu saja. Oke. Keilahian Yesus itu bukan karena dia manusia lalu kemasukan roh Allah lalu dia jadi ilahi, tidak. Yesus itu ilahi karena asal usulnya, benihnya itu bukan dari manusia. Yesus itu ilahi karena dia tuh firman, asal usulnya sebagai firman Allah. Maka dia punya kodrat ilahi. Bapak baca di dalam Efesus 2 ayat 5 sampai dengan 11. Dikatakan di ayat 6, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kealahan itu pada DNA-nya, Pak. Dia itu memang sudah Allah dari sejak semula. Dan dia mengambil satu natur lagi namanya natur manusia. Jadi selama dia ada di dunia, kematian, kebangkitannya, sampai kapanpun keilahian dan kemanusiaan ini tidak pernah terpisah dari dirinya. Paham, Pak? Iya, karena dia firman. Karena pada dasarnya dia adalah firman Allah yang hidup. Jadi keilahian itu selalu melekat. Tidak benar ketika kadang-kadang dia jadi Allah, kadang-kadang dia jadi manusia, itu tidak benar. Karena kealahan Yesus itu terletak pada sel-selnya, DNA-nya, benihnya itu benih ilahi. Maka Yesus berkata, aku turun dari surga. Aku dari atas, kamu bukan dari aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, aku dari surga, kamu bukan kamu dari surga, kamu dari dunia ini. Jadi itulah keilahian Yesus. Selalu ada melekat karena dia anak Allah. Ya, benihnya tuh benih Allah. Maka dia tidak pernah kadang-kadang jadi Allah, kadang-kadang jadi manusia, tidak pernah. Karena dia itu melekat, Pak. Keseluruhan itu ya Allah. Makanya dikatakan di Kolose, kalau Bapak baca Kolose 2 ayat yang 9. Karena dia adalah baik kudus Allah, Pak. Ya. Tubuhnya itu baik kudus Allah. Kolose 2 ayat 9 dikatakan begini, Pak. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi nggak pernah, Pak, dia tuh kadang-kadang dia jadi Allah, kadang-kadang jadi manusia. Nggak pernah. Dia selalu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bahkan setelah dia bangkit, kodrat kemanusiaannya ini tidak hilang. Justru kemanusiaan inilah yang menjadi pengantara, penebus kita, dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Gitu, Pak, ya? Di dalam zaman Getsemani. Bukan hanya di Taman Getsemani, dari lahir sampai mati sampai bangkit dia tetap Allah, tetap ilahi. Makanya Getsemani, suasana kemanusiaannya begitu ya takut, gemetar. Loh, iya, betul. Di dalam kemanusiaan, kan dia punya kodrat manusia. Kenapa dia takut? Bapak tahu nggak kenapa dia mengalami ketakutan? Sampai peluhnya meneteskan darah. Iya, belum. Di dalam Alkitab dikatakan begini, Pak. Di dalam dosa itu mengandung ketakutan. Kita lihat ya. Karena dia harus menebus dosanya Adam. Dia tuh menggantikan dosanya Adam, Pak. Iya. Ya, dia tuh harus menjadi Adam yang kedua. Ya. Ketakutan mengandung hukuman. Nih, kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kenapa Yesus mengalami ketakutan sebagaimana
dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa, Pak? Ketakutan mengandung hukuman. Karena dia tuh akan minum cawan hukuman Allah, murka Allah akan dosa kita. Maka dia harus, Bapak ingat nggak? Ketika Adam pertama kali jatuh dalam dosa, dia takut dan bersembunyi dari Allah, betul? Betul. Ketika Allah mencari Adam, di manakah engkau? Lalu Adam berkata, aku bersembunyi karena aku takut. Kenapa dia takut? Karena di dalam dosa itu mengandung hukuman. Dia takut bertemu dengan Allah. Nah, Yesus itu harus menggantikan posisi Adam yang pertama, Pak. Maka semua kejahatan, dosa, kutuk, hukuman itu harus ditanggung di atas Yesus. Maka dia harus mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Adam yang pertama. Adam yang pertama dicobai, Yesus dicobai. Adam yang pertama ketakutan, Yesus ketakutan. Adam yang pertama telanjang, Yesus juga telanjang akibat dosa. Adam yang pertama kena kutuk, ya, semak duri katanya, yang akan dihasilkan bagimu, dengan pelumu engkau akan mencari lahem makanan. Yesus dimahkotai sebagai lambang yang menanggung kutuk hukum dosa kita. Adam yang pertama makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yesus menanggung hukuman dosa kita dengan cara digantung di atas pohon, dengan cara disalibkan. Jadi Yesus itu menjadi Adam yang kedua yang harus mengalami. Dia dicobai sama seperti Adam yang pertama, tapi dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Nah, karena dosa ini mengandung ketakutan, Yesus harus mengalami yang sama. Kenapa? Karena dikatakan di dalam apa namanya, 2 Korintus 5. Saya bacakan ya, Pak. Ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Apa katanya, Pak? Iya, Bu. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus itu tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus itu di dalam tubuhnya itu dijadikan dosa karena kitalah yang harusnya bersih. Dia menanggung dosa dan hukuman. Ini paham? Iya, paham. Oke. Ya, jadi keilahan Yesus itu selalu melekat di dalam dirinya karena benihnya tuh benih ilahi, karena dia firman Allah, hakikatnya dia. Ya, jadi dia tidak pernah kadang Allah kadang manusia. Paham ya, Pak Frans? Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, sama. Oke, kita kasih kesempatan yang muslim lagi, teman-teman. Tadi yang muslimnya aneh-aneh ini aku udah capek ya, teman-teman ya. Aku gak lama ini live-nya ya, teman-teman ya. Kita kasih kesempatan satu orang muslim aja lagi ya untuk naik. Nanti mungkin besok aja ya. Nanti kalau aku udah terlalu capek, nanti kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi besok. Ayo, ini muslim aja nih, aku kasih kesempatan naik. Kalau nggak ada yang naik, kita tutup aja ya. Nanti besok kita akan live lagi. Ada bantu follow ya, supaya akun TikTok ini langsung bisa tembus ke 100.000 ya. Karena ini sekarang masih sekitar 35 ribuan. Jadi masih sangat jauh banget ya, teman-teman ya. Tapi kita berharap semoga bisa live secara rutin ya, sehingga nanti subscriber-nya juga bisa meningkat ya di 100.000 subscriber gitu ya, teman-teman ya. Ayo, saya kasih kesempatan untuk muslim bisa naik ke komal saya untuk berdiskusi, berdialog kisah contekan dalam Quran nih ya. Saya pengen membahas kisah-kisah contekan di dalam Quran, teman-teman. Jadi ada banyak kisah-kisah contekan itu di dalam Quran, teman-teman. Ya, kisah Nabi Musa, ada kisah Daud, kisahnya Isa, ya mirip-mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita, tapi melenceng gitu ya. Nah, ada banyak contoh ya kisah-kisah ini. Nah, kisah-kisah ini terindikasi adalah kisah-kisah dongeng sebenarnya, bukan satu fakta historis, tapi kisah dongeng. Ini terindikasi. Kenapa? Karena kisah-kisah ini sebenarnya faktanya tuh nggak ada. Contoh misalnya seperti Abraham, diceritakan Abraham itu pernah dibakar di dalam api di dalam Quran. Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi Rabi Yahudi itu ada yang menerjemahkan, kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim ya, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang ya, diselamatkan dari Ur Kasdim
Ya, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu bukan fakta historis, teman-teman ya. Apa? Kisah-kisah dongeng. Surat Yunus misalnya. Ya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru, teman-teman. Yunus itu tidak diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang jauh, bukan bangsa Yahudi. Bukan keturunan Israel, tapi bangsa yang jauh, yang Niniwe. Ya, jadi Quran itu sudah nyontek, salah sejarah. Lebih parah lagi, yang paling buat saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran, ibunya bernama Maryam. Dan Maryam ini adalah anaknya Imron. Namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Jadi di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Tapi hari ini ditambahin lagi, Isa Al-Masih ternyata seorang perempuan. Dan bukan hanya dia keponakannya Musa dan Harun, tapi Isa Al-Masih juga adalah anak daripada Muhammad. Gitu ya. Gimana nggak geleng-geleng kepala saya ini dengar informasi seperti ini, teman-teman ya. Makin gila kita. Aku nggak mau ini ya, apa ini kohos. Aku nggak tahu kohos, naik aja, minta permintaan naik. Teman-teman muslim kalau mau naik, minta permintaan naik ya. Karena kalau kohos itu nanti nggak bisa diturunin. Ya, nggak bisa di end, dia nggak bisa di end. Ayo sekarang naik aja muslim. Yang muslim naik, ayo. Saya kasih ada kesempatan untuk naik. Apalagi kisah-kisah dongeng dalam Quran. Coba kita lihat ya, kisah dongeng dalam Quran ya. Kisah misalnya 7 orang tertidur di dalam gua di dalam surat Al-Kahf. Itu adalah kisah 7 orang pentidur di kota Efesus, teman-teman. Itu kisah orang Kristen. Ya. Jadi ada seorang uskup menceritakan kisah itu karena untuk memberikan satu dukungan. Pada waktu itu kan orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar tuh ya. Lalu dia membuat satu kisah, ada 7 orang tertidur di dalam gua, 300 tahun kemudian tuh baru bangun. Dan ketika bangun, maka Kristen itu sudah bukan lagi menjadi agama yang minoritas, tapi sudah menjadi mayoritas. Ya, jadi dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas gitu ya, memeluk agama Kristen. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran, itu loh yang saya nggak habis pikir. Ya, ini kan kisah dongeng, bukan fakta sejarah, dan kita tahu dari mana sumbernya. Ya, kisah misalnya Sulaiman bicara sama semut. Ya, itu kan kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Misalnya Sulaiman memimpin pasukan jin, lalu ada burung hudhud dan sebagainya. Itu tuh kisah-kisah dongeng dalam midras, dalam kitab Esther, teman-teman. Kisah-kisah dongeng ini menjadi ayat masuk di dalam Quran gitu loh, teman-teman. Ya, itu yang kita nggak habis pikir. Tapi teman-teman Kristen perlu tahu ini, gitu ya. Teman-teman Kristen perlu tahu ini. Nah, ayo, saya harap yang naik ini adalah orang Muslim yang punya kualitas ya, teman-teman ya. Soalnya kalau kayak yang tadi saya Pak Muhammad tuh, maaf ya Pak Muhammad ya, pusing saya Pak. Masa Isa Al-Masih itu anaknya Nabi Muhammad dengan Maryam, gimana sih Pak? Ya, kan makin gila ini kita ditonton orang ya. Apalagi kisah dongeng dalam Quran, kita lihat ya. Kisah dongeng di dalam Quran.
Ayo, saya kasih kesempatan deh Muslim untuk naik, silakan. Jadi saya berharap ya, Anda di Indonesia itu sekarang ini dengan generasi muda ini itu lebih teredukasi teman-teman. Jadi pola pikirnya tuh dirubah, jangan sami awatuna. Kamu denger, kamu nggak ngerti apa-apa, cuman menghafal Quran dalam bahasa Arab, ya. Lalu kamu mengikuti sesuatu yang kamu sebenarnya tuh nggak ngerti agamamu, ya. Cuma baca-baca dalam bahasa Arab, tapi nggak artinya kalian nggak tahu. Ya, jadi kalau ditanya cuma bisa baca dalam bahasa Arab tapi artinya nggak ngerti. Gimana itu teman-teman coba? Ya. Terus apa lagi? Macam-macam. Ya. Jadi kalian tuh harus membuka pola pikir Anda di Indonesia supaya Anda tuh cerdas, Anda bisa menilai. Ya. Di dalam Quran ini kok ada kisah-kisah yang merupakan dongeng masuk menjadi ayat-ayat suci. Nah, itu yang saya pertanyakan, teman-teman. Ya. Nah, nanti kita selanjutnya kita juga akan membuat topik-topik lain ya. Coba apa lagi ya kisah dongeng di dalam Quran. 5 dongeng nih yang diadopsi oleh Al-Quran. Coba kita lihat ya teman-teman. Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. Dongeng itu artinya cerita fiktif, dikarang-karang, bohong semuanya. Dalam Islam tidak dikenal itu. Cerita bohong, fiktif, harus diangkat itu, nggak boleh ada. Dari kisah kosong, bohong, fiktif. Antum mau lihat fakta lapangan. Tuh, kisah dongeng tadi yang fiktif. Dari apa namanya? Tambah lagi coba kita lihat ya. Halo semua. Tuh. Ustadz Khalid Basalamah adalah salah satu ustadz yang menurut saya berusaha untuk jujur di dalam mengajar. Tetapi, seperti yang kita dengar barusan, Ustadz Khalid Basalamah berkata bahwa tidak ada dongeng di dalam Islam. Dia bahkan berkata bahwa dongeng tidak boleh ada. Jadi, saya tidak beranggapan bahwa Ustadz Khalid Basalamah sengaja berbohong. Dia benar-benar percaya bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran adalah fakta sejarah. Fakta sejarah katanya, kita lihat ya. Orang seperti Ustadz Khalid Basalamah percaya tidak ada dongeng di dalam Al-Quran karena yang memberitahukannya mengaku sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan karena Al-Quran surat 6 ayat 25, surat 8 ayat 31, surat 16 ayat 24, surat 23 ayat 83, surat 25 ayat 4-5, surat 46 ayat 17, surat 68 ayat 15, dan surat 83 ayat 13 berusaha untuk meyakinkan bahwa isi Al-Quran bukan dongeng dengan berkata bahwa orang-orang kafir akan berkata bahwa Al-Quran adalah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali dia menyanggah ini Al-Quran ini bukan dongeng. Jadi sebenarnya tuh memang sudah dari awal mula Quran ini muncul, saya sudah mencurigai. Ternyata banyak orang tuh sudah tahu ini isinya tuh dongeng-dongeng belaka. Diceritakan orang-orang zaman dulu. Tetapi karena Muhammad ini berusaha meyakinkan membacanya, enggak, ini bukan dongeng, ini kisah nyata teman-teman. Orang semakin dituduh kan semakin dia menyangkal dan memberikan klarifikasi, betul? Jadi Quran ini memberikan klarifikasi, oh ini bukan dongeng. Kenapa? Karena banyak tuduhan-tuduhan. Jadi orang-orang itu pada waktu Muhammad menyampaikan kisah-kisah dalam Quran, mereka tuh sudah tahu bahwa kisah-kisah ini dongeng. Makanya Muhammad berusaha meyakinkan, oh ini bukan dongeng, dia mulai menyangkal ini. Coba kita lihat lagi ya. Dongeng. Coba teman-teman bayangkan, jika ada seorang penjual buku yang mengaku bahwa isi bukunya adalah wahyu dari Tuhan, tetapi di dalamnya dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan wahyu itu adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Ingatlah, ketika kami mengutus Doraemon kepada Nobita, kami membuat mereka, dalam kurung Doraemon dan Nobita, terbang dengan baling-baling bambu. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Nobita berkata, lah, aku sayang sekali Doraemon. Bahwa jika kamu tanyakan buku ini kepada orang Jepang, mereka pasti akan berkata bahwa
mendustakan Tuhan. Apakah kamu akan percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan? Kalau kamu cerdas, kamu tahu bahwa Doraemon adalah dongeng, kamu tahu bahwa penjual buku itu adalah penipu, dan kamu tahu buku itu pasti bukan wahyu dari Tuhan. Walaupun buku itu mengklaim dirinya sendiri bukan dongeng, dan buku itu membantah orang Jepang yang berkata bahwa buku itu adalah dongeng. Tetapi, jika kamu kurang cerdas, kamu bisa termakan oleh tipuan penjual buku itu dan benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan karena orang Jepang beneran berkata bahwa Doraemon adalah dongeng seperti yang dikatakan oleh buku itu. Jika kamu sudah termakan oleh tipuan si penjual buku, jika kamu sudah benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan, kamu bisa ngotot bahwa kisah Doraemon adalah sejarah yang benar-benar terjadi. Atau kamu akan berkata bahwa Doraemon yang dimaksud bukan Doraemon yang ada di toko-toko buku. Dan yang paling parah, kamu akan merasa membenci dan dibenci orang Jepang karena kamu menganggap orang Jepang menista Doraemon. Menjadi orang yang membenci dan dibenci orang Jepang karena orang Jepang berkata bahwa Doraemon adalah dongeng kan? Atau kamu mau menjadi orang bodoh yang percaya buta bahwa baling-baling bambu adalah mujizat dari Tuhan? Ayo musim naik yuk. Nah, saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa beriman itu bukan mempercayai dongeng sebagai kenyataan sejarah. Saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa kenyataan sejarah butuh bukti, bukan butuh iman. Coba kita lihat begini, ya, dongeng saya tidak apa yang meminta ada di dalam. Kita percepat ya. Jika teman-teman berpendapat yang berjudul Kisah Zulkarnain, apa yang saya sampaikan benar atau salah, kita lihat setelah 5 dongeng di dalam video Quran ya. ini sampai selesai. Oke? Nah, Ini dongeng yang pertama adalah nih, kisah dongeng yang Zulkarnain pertama. yang ada di dalam Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 91. Tokoh Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang raja pagan dari Yunani yang menjajah sampai ke India. Tetapi, kisah Zulkarnain yang pergi ke laut yang berlumpur hitam, tempat matahari terbenam, lalu pergi bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit, berasal dari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Dongeng Alexander Romance ini dikarang oleh orang pagan Yunani sekitar abad keempat. Teman-teman yang Muslim boleh berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung. Tetapi silakan teman-teman mencari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Jika teman-teman membuat ringkasan isi cerita dongeng Alexander Romance, maka isinya akan kurang lebih sama dengan ayat-ayat tentang Zulkarnain yang ada di Al-Quran. Jika teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung, maka pada dasarnya teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan tokoh sejarah. Dengan kata lain, Zulkarnain adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan, seperti halnya Santa Claus adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan yang terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Santo Nicholas. Yang kedua adalah kisah Sulaiman di dalam Al-Quran surah 34 ayat 12 sampai Dongeng yang kedua, 13. ya Sulaiman mempekerjakan jin. Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun bait suci Yerusalem. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. The Testament of Solomon adalah dongeng yang dikarang oleh orang Kristen Yunani pada abad pertama. Kisah ini tidak pernah dianggap sebagai sejarah oleh Yahudi dan Kristen karena kisah ini memang adalah dongeng. Yang ketiga adalah kisah petidur di dalam Al-Quran surah 18 ayat 9 sampai 26. Para petidur itu adalah orang-orang Kristen
yang bersembunyi di gua sekitar Efesus untuk menghindari penganiayaan oleh pemerintah Romawi pada abad ketiga. Karena pada waktu itu Kristen belum diakui sebagai agama. Mereka adalah tokoh sungguhan dan kejadian itu adalah sejarah. Tetapi kisah mereka bangun dari tidurnya sekian ratus tahun kemudian adalah dongeng yang dikarang oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob sekitar abad kelima. Teman-teman bisa dengan mudah mencari dongeng ini dengan judul The Seven Sleepers. Yang keempat adalah kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran surah 6 ayat 74, surah 19 ayat 42 sampai 49, surah 21 ayat 52 sampai 71, surah 26 ayat 70 sampai 95, surah 29 ayat 16 sampai 24, surah 37 ayat 83 sampai 98, surah 43 ayat 26, dan surah 60 ayat 4 sampai 5. Ibrahim yang dimaksud tentunya adalah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Ini kisah Ibrahim dibakar ya, teman-teman. Kisah ayahnya Ibrahim seorang penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api berasal dari kumpulan dongeng Yahudi yang disebut Midrash. Tepatnya di dalam Genesis Rabah 38:13 yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hia Bar Abba sekitar abad keempat. Ibrahim dibakar dalam api ini abad keempat. Yang kelima adalah kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71-85. Semua nih. Kisah ini berasal dari dongeng apokrifa Yahudi yang dikarang sekitar abad pertama. Judulnya adalah The Life of Adam and Eve. Tuh. Nah, jadi sekarang kita tahu 5 dongeng yang sudah ada sebelum Muhammad lahir dan dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tentunya masih ada dongeng-dongeng karangan manusia lainnya yang juga dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tetapi tidak kita bahas pada video ini. Contohnya, kisah Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Quran surah 3, 5, dan 19. Isa dan Maryam yang dimaksud tentunya adalah Yesus dan ibunya yang bernama Maria. Mereka jelas adalah tokoh sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi kisah kelahiran Maryam dibesarkan oleh Zakaria, diundi, di bawah pohon kurma, sampai Isa berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat, berasal dari dongeng-dongeng apokrifa yang ditolak oleh gereja. Di antaranya, The Infancy Gospel of James dan The Infancy Gospel of Thomas yang dikarang sekitar abad kedua. Sedangkan, ide bahwa orang lain yang disalibkan menggantikan Yesus berasal dari dongeng apokrifa Gnostik yang berjudul The Second Treatise of the Great Set yang dikarang oleh bidat Gnostik sekitar abad ketiga. Karangan bidat masuk dalam dongeng itu satu per satu. Jadi teman-teman bisa mencari video-video. Oke, jadi tadi itu dongeng-dongeng di dalam Quran. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian mau mualaf, itu orang paling bodoh sedunia yang percaya kisah dongeng, teman-teman. Oke, nggak ada muslim nih yang mau membantah nih tadi nih. Tidak ada muslim nih yang mau membantah mengapa kisah-kisah dongeng itu bisa masuk di dalam Quran Anda. Coba muslim naik ini. Bagaimana kisah dongeng itu bisa ada di dalam Quranmu? Sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang fiksi dan bukan fakta sejarah, kok bisa ada di dalam Quranmu? Ayo muslim naik. Kalau nggak naik, kita istirahat aja deh teman-teman ya. Capek saya ya. Saya kasih kesempatan paling 5 menit lagi ya. Habis itu kalau nggak ada yang naik, kita akan istirahat ya. Jadi teman-teman, saya nggak habis pikir bagaimana Indonesia ini bangsa yang cukup besar, teman-teman. Ini memprihatinkan. Gereja itu sibuk untuk membangun gedung-gedung yang mewah, yang besar.
Mereka sibuk, udah ada banyak gereja di daerah Kelapa Gading misalnya, masuk lagi gereja baru. Dan jemaatnya itu bukanlah hasil penginjilan. Ini yang memprihatinkan kita. Ya, jemaatnya itu bukan hasil menginjili orang, kemudian orang bertobat, ya, kemudian menjadi jemaat merintis, enggak, tapi adalah hasil ngambil dari gereja-gereja lainnya. Ini memprihatinkan, dan itu banyak di Jawa. Ya, di daerah Jawa itu padat sekali, daerah udah ada gereja, dibangun lagi gereja. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mau merebut domba-domba dari gereja lainnya. Tapi tanpa kita sadar, teman-teman, pemerintah itu lewat tangan-tangan tertentu mengislamkan, menghijaukan daerah-daerah di Indonesia. Sasaran mereka adalah Nias, NTT, Papua, dan Soe. Ya, sedangkan di gereja tuh sibuk perang denominasi. Protestan dikatain bidat sama orang Katolik, Katolik mengatakan Protestan bidat, Protestan mengatakan orang Katolik. Apa ini? Hah? Lalu Anda sibuk dengan membangun gereja yang besar-besar. Padahal Anda tidak mau melakukan penginjilan ke daerah-daerah kantong-kantong Kristen. Ya, coba kemarin saya bangga sekali yang dilakukan Pak Pendi Aceh. Ya, bagaimana dia membawa orang-orang itu di Nias, di Kepulauan Dalam, untuk dikembalikan lagi kepada imannya kepada Kristus. Kalian nggak sadar, teman-teman. Ya, pemerintah sedang mencoba menghijaukan Papua. Ya, mereka mencoba menjadikan Papua ini lagi bukan kota Injil lagi. Tanah Papua ini bukan kota Injil lagi. Ya, kenapa? Generasi muda ini diajak masuk pesantren, disuruh diajari bahasa Arab, padahal mereka sih nggak tahu artinya, teman-teman. Itu nggak ngerti Islam. Tapi orang Papua nggak sadar-sadar. Ya, anak-anaknya diambil di sekolahin, dikasih ke Jawa, masukin pesantren supaya jadi Islam. Ya, di NTT mereka membeli tanah-tanah, properti. Ketika mereka membeli properti itu didanai, ya, mereka masuk ke situ. Secara ekonomi mereka menguasai daerah itu. Apakah kita tidak mau menjangkau mereka, teman-teman? Lihat, ya, tolong Anda yang di daerah-daerah sadar, selamatkan. Sudah mau dikatakan tarik mereka seperti dari dalam api. Kalau ada saudaramu yang mau dimualafkan, tarik dia seperti dari dalam api. Jangan Anda diam saja. Ini adalah tugas Anda dan saya. Ya. Dan sekarang ini dunia sudah terbuka lebar. Anda nggak seperti dulu, tidak kekurangan materi dan bahan. Oke, saya perlu dukungan Anda. Doakan semoga website daripada Al Hayat International Ministry segera jadi. Ya, supaya nanti semua materi bisa kita upload ke situ. Coba kita lihat nih, Anda Muslim nggak? Kita lihat ya. Pak Jeruk. Salam, Bu. Shalom. Silakan open cam, Pak. Waduh. Sebentar aja Bu menyampaikan lagi. Bapak Kristen ya? Saya Kristen. Salam. Bapak dari mana, Pak? Apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan. Saya karena ibu menyinggung tadi masalah yang malas. Jadi ada saya ke Aceh. Wah, begini ya. Apa, Pak? Sorry? Dabling ya Bu ya? Enggak tuh, saya biasa aja tuh dengernya nggak dabling. Enggak ya, tapi jadi gini Bu, buat teman-teman juga, mana ada yang benar ini. Jadi ada saya pergi ke Aceh di beberapa pulau-pulau. Karena ibu tadi ngomong orang Nias, jadi di sana itu banyak orang Nias di pulau-pulau dan mereka juga mualaf. Jadi kalau ada teman-teman lain yang mungkin bisa menjangkau ke sana, karena saya pernah sekali ke sana, jadi banyak orang-orang Nias yang menjadi mualaf di sana. Karena kenapa di sana itu tidak ada gereja sama sekali dan tidak disediakan ada gereja. Jadi itu aja Bu. Iya, mereka caranya macam-macam, Pak. Misalnya dengan program-program pemerintah, misalnya listrik masuk desa, atau air masuk desa, atau apalah. Kalau mereka tidak convert kepada agama Islam, itu nggak dikasih listrik, Pak, di sana, Pak. Itu cara-cara pemerintah untuk menghijaukan kantong-kantong Kristen di Indonesia. Tapi gereja nggak mau sadar ini, Pak. Kita sibuk dengan diri sendiri. Saya harap gereja dengan dana yang besar, jangan hanya membangun gedung-gedung, tapi salurkan itu ke misi dan penginjilan untuk jangkau jiwa-jiwa. Anda enggak, udah ada 10 gereja di Kelapa Gading, Anda masuk tambahin lagi gereja, ada GSJA, ada
gereja Mawar Sharon di situ. Padahal jemaatnya ini Pak perpindahan dari gereja GBI dan Betani dan lain-lain. Itu bukan hasil penginjilan. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan nanti? Kalau Anda nggak menjaga jiwa-jiwa, itu memprihatinkan sekali loh. Kalau sudah ada di gereja itu, dukung pelayanan mereka, teman-teman. Anda malah mau memperbesar gerejanya masing-masing. Coba bayangkan ini yang memprihatinkan. Mau dukung pelayanan penginjilan yang menjangkau orang-orang muslim ini untuk menyelamatkan mereka. Dukung ini pelayanan ini. Ya, jangan Anda sudah ada padat gereja di situ, udah 10. Anda masuk pula dirikan gereja di situ, tapi jemaatnya bukan dari hasil penginjilanmu, hasil ngambil dari gereja lain. Gimana ini? Sedangkan Anda tidak dirikan itu gereja di Nias, di Soe. Bayangin Soe, tempat di mana Roh Kudus pernah dicurahkan dan menjadi KKR kebangkitan yang begitu dahsyat. Sekarang mau dihijaukan oleh pemerintah, mau dijadikan kantong Islam. Bagaimana kita diam saja, teman-teman? Anda generasi muda nggak bergerak. Lihat ini, dengarkan seperti Daud. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan berkata, aku mendapati Daud, seseorang yang melakukan kehendakku pada generasinya. Ini generasi kita, generasi internet. Anda dan satu waktu hidup kita nggak panjang kok, teman-teman. Waktu kita hidup kita tuh nggak lama lagi. Cuma berapa tahun sih? Puji Tuhan kalau sampai 20 tahun ke depan, alhamdulillah Yesus. Tapi lakukan supaya apa, kita menyenangkan hati Tuhan, supaya didapat adalah kita melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, pada zaman kita sekarang ini. Sama seperti Daud. Ini memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka tuh punya daya tidak terbatas. Mereka mempunyai keuangan, didukung. Mereka beli properti-properti di NTT daerah barat. Mereka beli dulu nih. Lalu mereka buka toko-toko di sana. Mereka kuasai ekonomi daerah itu. Ini harus sadar orang Kristen. Ya, saya harap di daerah Soe, NTT, di Papua, di Nias, bangkit, bangun. Anda mesti sadar, rebut kembali jiwa-jiwa ini. Bayangin Anda itu termakan oleh agama yang isinya adalah dongeng, teman-teman. Ya. Oke, Pak. Ya, saya sudah terima, ya. Saya harap Anda bisa menyebarkan ini. Saya minta dukungan Anda, ya. Kalau Anda bisa mendukung dalam dana, dukung dalam doa, supaya website Al Hayat segera jadi, dan nanti semua materi akan kita upload di situ, ya. Supaya apa? Anda bisa ngerti, Anda bisa tahu, ya, materi-materi apa saja tentang apologetika, ya, supaya Anda bisa menginjili, Anda menyadarkan saudaramu yang mualaf itu, ini loh agamamu, isinya tuh ini gitu, dongeng-dongeng semua ini. Isinya Abraham dibakar, ya, nanti semuanya akan kita upload, akan kita tunjukkan ini loh, sumber-sumber cerita dongeng di dalam Quran itu asalnya dari mana saja, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin tinggal diam dan menutup mata. Kita berdoa bagi Indonesia, kita berdoa atas kantong-kantong Kristen orang-orang ini supaya mereka benar-benar, ya, kembali kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai tanah Injil, sebagai kantong-kantong Kristen, supaya pengajaran yang benar, ya, dan revival terjadi di kantong-kantong Kristen ini. Gitu ya, teman-teman, ya. Ya. Moga-moga ada doakan saja saya bisa siaran live secara rutin, ya, karena jamnya kita agak beda di sini dengan ada yang ada di Indonesia. Tapi saya mencoba siaran secara rutin, dan saya mau mensupport ini channel utama saya, channel TikTok utama saya. Jadi ada follow ini, selain follow juga channel-channel TikTok lainnya, ya, yang saya ada beberapa channel TikTok. Cuman ini yang mau saya push untuk tembus ke angka 100.000 subscriber, ya. Oke. Sorry teman-teman. Oke, ya. Saya akan tutup dulu, ya, nanti mungkin beberapa jam lagi mungkin Bang Edis akan siaran, ya, jadi nanti kita bergantian. Saya akan tutup komanya, nanti kita akan live lagi di beberapa jam setelah ini, ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan salam buat semua teman-teman. Berkati dan salam buat semua teman-teman.